Hai, apa kabar kalian semua? Selamat datang di Day Cinema. Semoga kalian menikmati alur cerita kali ini. Berlatar belakang tahun 1993 di Incheon, Dusok dan Jongbe adalah rentenir swasta yang tangguh mengejar debitur untuk ditagih. Mereka bertemu Seunggi, seorang anak 9 tahun yang mendadak jadi jaminan karena hutang ibunya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik dan pintar yang bekerja sebagai penerjemah bahasa Mandarin. Dia adalah Park Seunggi. Saat ini ia sedang menjalankan tugasnya sebagai penerjemah untuk kementerian. Dia lalu menerima panggilan dari paman Jongbe, di mana dia meminta Seunggi untuk segera kembali ke Korea jika pekerjaannya sudah selesai. Karena dia sudah menemukan seseorang yang selama ini mereka cari setelah 10 tahun lamanya. Alur mundur ke tahun 1993 di Incheon, terlihat dua orang debt collector yang bernama Park Dusok dan Jongbe mencari seorang wanita yang bernama Myongja, di mana Myongja memiliki hutang pada perusahaan rentenir dan sudah menunggak selama 2 bulan. Setelah keliling mencari, akhirnya mereka menemukan Myongja yang tengah berjalan bersama anaknya yang bernama Seunggi. Dengan tegas, Dusok meminta Myongja untuk segera membayar hutangnya, dan hal itu pun menjadi perhatian orang sekitar. Myongja mengatakan jika dia belum memiliki uang dikarenakan tak lama ini ayah Seunggi meninggal dunia. Ia memohon agar dia diberi waktu untuk membayar hutangnya. Dusok kemudian tiba-tiba menggendong Seunggi dan menjadikannya jaminan. Ia berjanji akan menjaga anaknya dengan baik asal Myongja segera membawakan uangnya untuk mereka. Seunggi hanya bisa menangis karena terpisah dari ibunya. Untuk mendapatkan uang, Myongja akhirnya pergi ke tempat kerja suaminya dan meminta upah suaminya yang belum dibayarkan. Tapi orang tersebut mengatakan kalau suaminya sudah mengambil upah miliknya dan pergi bersama selingkuhannya. Myongja akhirnya meminta tolong pada seseorang yang dia panggil paman. Dia menjelaskan situasi yang dihadapinya dan meminjam uang senilai 750.000 sesuai dengan jumlah uang yang dia pinjam. Sementara itu di atas ada seorang teman suaminya yang melihatnya dan menghubungi seseorang. Setelah mendapat pinjaman dari pamannya, Myongja akhirnya memberitahu Dusok kalau besok pukul 9 dia akan membayar hutangnya. Saat keluar, tiba-tiba ada petugas imigran dan mereka pun menangkap Myongja. Sementara itu di rumah Jongbe dan Dusok, Seunggi hanya bisa menangis karena merindukan ibunya. Jongbe mengatakan jika dia takut kalau ibu Seunggi akan melaporkan mereka pada polisi. Tapi Dusok memberitahu kalau Myongja adalah imigran ilegal sehingga dia tidak akan melapor pada polisi. Keesokan harinya setelah pukul 9, Myongja ternyata tak kunjung datang, sehingga mereka berdua dimarahi oleh atasan mereka karena gagal mendapatkan uang dan malah membawa anak kecil itu ke kantornya. Mereka berdua memutuskan untuk mencari Myongja ke rumahnya dan meminta Seunggi untuk memberitahu alamatnya. Tapi bukannya memberitahu rumahnya, Seunggi dengan berani dan nekat malah kabur dari mobil mereka. Dia terus berlari dan bersembunyi hingga kehilangan satu sepatunya. Setelah lelah mencari tapi tak ada hasil, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Sedangkan Seunggi pergi ke sebuah kontainer di mana dia dan ibunya pernah tinggal di sana. Seunggi yang malang teringat kembali dengan momen bersama ibunya. Keesokan harinya Dusok pergi ke kantor imigrasi untuk menemui Myongja yang akan dideportasi ke negara asalnya yaitu Cina. Myongja menghubungi Dusok dan meminta agar Dusok mau menolongnya. Dan dia juga berjanji akan membayar hutangnya. Karena akan dideportasi, Myongja ingin mengirim Seunggi untuk diadopsi oleh orang lain. Karena dia tak mau Seunggi ikut dideportasi bersamanya. Karena hal itu akan berakibat buruk untuk Seunggi. Myongja memberitahu kalau paman Seunggi bernama Byongdal akan memberikan uang pada Dusok dan membawa Seunggi pergi bersamanya. Dia juga menyerahkan pagar miliknya yaitu alat komunikasi pada zamannya serta fotonya bersama Seunggi. Myongja meminta Dusok mengatakan pada Seunggi kalau ibunya pergi jauh untuk mencari uang. Sedangkan di rumahnya Seunggi kini tengah mengemas barang-barang miliknya dan membawa sedikit uang untuk mencari ibunya. Tak lama setelah itu Dusok datang ke sana dan melihat sepatu Seunggi dan pesan dari Seunggi jika dia akan mencari ibunya.
Setelah jauh berjalan, Sengi diganggu oleh seorang pengemis yang mencoba menculiknya. Tapi syukurnya Dusok datang tepat waktu dan menyelamatkan Sengi dari pengemis itu. Sengi lalu menangis dan meminta Dusok untuk membantunya menemukan di mana ibunya. Dusok lalu memberitahu kalau ibunya kembali ke Cina untuk menghasilkan uang. Di sana Sengi pun menangis terisak tak percaya dengan perkataan Dusok yang dia panggil paman. Dalam perjalanan dia menjelaskan kalau Sengi akan tinggal bersama pamannya dan suatu saat ibunya juga akan menemuinya di sana. Tentu hal itu membuat Sengi sedikit lega dan tenang. Dengan tangan mungilnya Sengi mengerjakan pekerjaan rumah dan sudah mulai tersenyum lagi setelah tahu dia akan tinggal bersama pamannya di Busan. Dan dia hanya perlu menunggu ibunya datang ke sana menjemputnya. Dusok memberitahu kalau rumah pamannya sangatlah luas dan bagus. Dia mengatakan jika Sengi pastilah sangat senang jika tinggal bersama keluarganya. Tak lama Dusok dihubungi oleh paman Sengi yaitu Byongdal. Dia mengatakan kalau dia akan membayar hutang Myongja dan akan mengambil Sengi dari Dusok. Tapi sebelum itu Byongdal meminta tolong agar Dusok memberikan pakaian yang bagus untuk Sengi dan mengajaknya pergi jalan-jalan. Dalam perjalanan menuju Seoul, Sungi yang pintar membaca spanduk-spanduk di pinggir jalan. Mereka kemudian mengobrol dan bercanda tentang arti nama mereka. Karena nama Dusok memiliki arti kepala batu, Sengi lalu memberikan nama Park Seung-bo padanya. Nama yang diambil dari tulisan spanduk yang dia baca tadi, karena artinya lebih baik. Dusok dan Jongbe lalu mengajak Sengi membeli pakaian di sebuah mall. Satu persatu toko pakaian dimasuki, tapi mereka tak membeli satu pun karena harganya yang mahal. Hingga pada akhirnya ada sebuah toko yang memiliki diskon. Di sanalah Dusok membelikan beberapa pakaian dan Jongbe berusaha keras memilih pakaian yang bagus untuk Sengi. Sebelum meninggalkan Seoul, Sengi sangat ingin menonton Sotaji, yaitu penyanyi terkenal yang menjadi favoritnya. Mereka kemudian mengusahakan keinginan Sengi dengan masuk secara diam-diam di konser tersebut. Walaupun saat itu dia tidak punya uang untuk menyenangkan hati Sengi, Dusok akhirnya membelikannya kaset Sotaji dengan uang simpanannya. Dalam perjalanan pulang, Sengi tak henti-hentinya tersenyum mendengarkan musik yang dibelikan oleh Dusok tadi. Sesampainya di rumah, Jongme membuat perayaan kecil sebagai salam perpisahan pada Sengi. Raut wajah Sengi dan Dusok terlihat sedih karena besok mereka harus berpisah. Keesokan harinya mereka berdua lalu menunggu kedatangan paman Sengi di stasiun bis. Dia meminta Sengi untuk menghubunginya jika terjadi sesuatu padanya. Dusok juga membelikannya hadiah sebuah pemutar musik untuk Sengi. Tak lama pamannya pun datang untuk menjemputnya. Sengi terlihat asing dengan wajah Byongdal dan Byongdal pun tak ingat dengan nama Lee Sengi. Seolah melepas kepergian putrinya sendiri, Dusok terlihat begitu sedih melepas kepergian Sengi dan begitu mengkhawatirkan keadaannya. Setelah ditinggal, Dusok mengirim pesan pada Sengi bahwa dia rindu pada Sengi dan meminta Sengi untuk menjaga kesehatannya. Tapi sayang pesan-pesan itu tak sampai langsung pada Sengi. Beberapa hari tak berkabar, Dusok akhirnya menghubungi rumah paman Sengi yang katanya kaya, tapi faktanya mereka adalah keluarga yang kekurangan. Karena khawatir, Dusok mencari tahu alamat Byongdal dan bertanya tentang keadaan Sengi. Setelah bertemu, Byongdal lalu mengatakan jika Sengi sudah diadopsi oleh orang lain. Di sana Dusok pun bertanya siapa yang mengadopsi Sengi, dan di sana Byongdal pun tak mau menjawabnya. Karena kesal, Dusok pun akhirnya menghajarnya. Dia sudah mengirim pesan berkali-kali tapi tak ada jawaban dari Sengi, sehingga dia merasa ada yang tak beres. Sampai akhirnya Byongdal jujur kalau dia sudah menjual Sengi pada orang lain seharga Rp300.000 pada seseorang. Ternyata Sengi dijual ke tempat hiburan kecil di Busan. Di sana dia melayani si pemilik klub. Tangan mungilnya harus membersihkan meja dan botol-botol minuman keras. Setelah itu dengan tenaganya dia menggosok toilet di sana. Dia pun lalu bertanya pada Ajuma itu kapan dirinya mulai sekolah. Tapi si Ajuma mengatakan jika dia tidak akan bisa sekolah. Sengi kemudian berinisiatif untuk mengambil kartu nama klub tersebut dan mencabut kabel teleponnya ketika mereka sedang sibuk. Dia pun lalu menghubungi ibunya secara diam-diam.
Dengan suara tangisnya yang sangat pelan, dia bertanya di manakah ibunya sekarang dan apakah sang ibu tidak merindukan dirinya. Ma, aku 싶어. Sementara itu Dusok yang merindukan Sengi hanya bisa menatap tasnya dan secara kebetulan pesan Sengi masuk ke pagar ibunya. Dan dengan segera Dusok lalu membalasnya. Dusok kemudian memberikan nomor teleponnya pada Sengi dan dengan segera Sengi menghubunginya juga. Beberapa kali Sengi mencoba untuk menghubungi nomor Dusok, tapi nomor tersebut selalu salah sambung. Tak lama si pemandu karaoke memanggilnya dan meminta Sengi untuk membersihkan ruang karaoke. Saat membersihkan botol yang pecah, tiba-tiba pria yang tengah mabuk itu melempar gelas dan mengenai pipi Sengi. Sengi menangis menahan sakitnya ketika si pemilik klub mengobatinya. Dan Dusok juga baru teringat kalau tadi saat memberi nomor telepon dia tidak memberikan kode wilayah pada Sengi, sehingga Sengi pun terus salah sambung. Dusok dengan segera lalu mengirim pesan kembali pada Sengi dan memberitahu nomor teleponnya secara lengkap dengan kode wilayahnya. Setelah menerima pesannya, Sengi lalu dengan segera menelpon Dusok dan menangis. Mendengar itu, Dusok lalu dengan segera meminta alamat Sengi. Dan dia pun sangat terkejut kalau ternyata Sengi dikirim ke klub malam oleh pamannya. Mereka pun kemudian sampai di klub tersebut dan memanggil Sengi yang ternyata sudah menunggunya. Di sana Sengi pun menangis setelah melihat Dusok dan dia merasa lega karena ada seseorang yang akan menyelamatkannya. Sedangkan Dusok tak tahan melihat Sengi yang terluka. Dia kemudian memecahkan kaca pintu yang masih terkunci. Dengan segera dia memeluk Sengi dan mengajaknya pergi dari sana. Sengi menceritakan apa yang terjadi dengan wajahnya. Tak lama si Ajuma pun keluar dan Dusok melampiaskan kekesalannya pada Ajuma tersebut. Dia kemudian akan mengganti rugi uang si Ajuma dan di sana Ajuma berbohong memberitahu kalau dia membeli Sengi sebesar 4 juta rupiah. Perjalanan mereka menuju rumah pun penuh dengan kesedihan. Di tengah rasa kantuk yang mereka rasakan karena menyetir di tengah malam, Dusok memangku Sengi dan memintanya untuk tertidur pulas. Sampai akhirnya mereka terpaksa menjual mobil mereka untuk membayar si Ajuma. Walaupun Dusok tahu kalau wanita itu berbohong dengan jumlah uangnya, tapi demi Sengi dia rela melakukannya. Tak hanya itu saja, Dusok rela merogoh kocek yang cukup besar untuk biaya operasi wajah Sengi agar lukanya tak meninggalkan bekas. Alur Maju menceritakan ketika Sengi yang sudah dewasa mencari Dusok bersama Jongbe di rumah sakit. Jongbe merasa yakin setelah mengkonfirmasi nama dan usia pasien di rumah sakit tersebut. Tapi setelah melihat langsung ternyata Park Dusok yang mereka cari bukanlah orang tersebut. Singkat cerita, Sengi sudah mulai sekolah dan secara hukum Dusok kini menjadi ayah Sengi. Hal itu dikarenakan untuk mempermudah pendidikan Sengi di kemudian hari. Dusok dan Jongbe sangat menyayangi Sengi seperti anak mereka sendiri, sehingga ia tumbuh menjadi anak yang baik dan pintar. Hingga suatu hari dia pun lolos ujian universitas. Dan bertepatan hari itu ibunya tiba-tiba muncul, tetapi dia tidak berani menyapa anaknya sendiri setelah sekian lama tak bertemu. Hingga akhirnya Sengi yang sudah dewasa mulai berkencan dengan kakak tingkatnya. Hal itu membuat Dusok sangat khawatir pada Sengi, sedangkan Jongbe masih santai dan memaklumi jika Sengi berkencan, karena dia sudah dewasa dan sudah bisa memilih pasangannya. Saat itu seseorang menghubungi Dusok dan memberitahu kalau dia adalah nenek dari Sengi, ibu Kang Myongja. Dia mengatakan kalau Myongja sedang sakit parah dan sangat ingin bertemu dengan anaknya. Hingga akhirnya Dusok mengantar Sengi pergi ke Cina untuk menemui ibunya yang sedang sakit. Untuk pertama kalinya Sengi bertemu dengan neneknya. Dan saat masuk menemui ibunya, Myongja yang terlihat pucat memeluk anaknya. Setelah sekian lama, mereka akhirnya bertemu kembali dan melepas rindu mereka. Myongja juga mengucapkan terima kasihnya pada Dusok karena dia telah merawat Sengi dengan baik. Karena penyakitnya yang semakin parah, Myongja ingin Dusok tetap bersama Sengi. Karena dia tak mau Sengi menemaninya di hari-hari terakhirnya. Myongja juga meminta tolong agar Sengi bisa bertemu dengan ayah kandungnya. Ya, ternyata ayah kandung Sengi masih hidup. Sebelum berpisah, Myongja terus menatap wajah anaknya.
Tapi Sengi ternyata belum tidur dan tahu jika sebenarnya ibunya tak ingin berpisah lagi dengan anaknya. Tapi inilah keputusan sang ibu. Sengi dan Dusok akhirnya pergi kembali bersama ke Korea. Setibanya di Korea, Dusok mencari ayah kandung Sengi, sedangkan Sengi tahu kalau aju si Dusok sudah pergi dan melihat sepatunya yang menipis. Dia pun memberitahu aju si Dusok kalau dirinya akan pergi camping selama 3 hari bersama kampusnya. Sementara Dusok masih mencari informasi mengenai ayah Sengi di tempat kerjanya dulu dan bertanya di mana alamat ayah kandung Sengi yang diketahui sudah menikah lagi dengan wanita Korea. Dan secara tiba-tiba kepala Dusok pun terasa sakit. Sementara itu Sengi ternyata berbohong kalau dirinya sedang camping. Dia ternyata bekerja selama 3 hari di pabrik sepatu untuk membelikan aju si Dusok sepatu baru. Dusok masih mencari-cari alamat Lee Byung-sop, yaitu ayah kandung Lee Sengi. Dan sampai akhirnya dia pun berhasil menemukannya. Dusok lalu menghubungi Sengi yang kini sudah pulang ke rumah. Dia mengajak Sengi untuk pergi menemui ayah kandungnya dan meninggalkannya di sana. Sejujurnya mereka pun takut kehilangan Sengi dan takut Sengi akan berubah setelah bertemu dengan ayah kandungnya. Mereka takut jika mereka tidak akan bisa lagi bertemu dengan Sengi. Dusok sendiri juga tak siap melepas Sengi yang selama ini ia rawat seperti anaknya sendiri dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Tak lama Sengi lalu menelponnya dan untuk pertama kalinya dia mendengar Sengi memanggilnya dengan sebutan ayah. Apa? An 들려? Sengi meminta Dusok yang kini dia panggil ayah untuk menjemputnya kembali di sana. Dengan senang hati Dusok pun pergi ke sana tanpa mengetahui kalau putrinya sudah membelikannya sepatu baru. Dalam perjalanan tiba-tiba saja kepala Dusok kembali sakit sampai akhirnya dia mengalami kecelakaan. Sedangkan Sengi masih terus menunggu ayahnya menjemputnya di sana. Tapi aju si Dusok tak kunjung datang. 10 tahun berlalu, Jongbe dan Sengi tak tahu keberadaan Dusok dan bagaimana kabarnya. Itulah mengapa 10 tahun Sengi dan Jongbe terus mencarinya. Hingga tak sengaja Sengi melihat sebuah spanduk dan kata-kata dari spanduk itu mengingatkannya pada sesuatu. Ya, mereka lalu segera pergi ke kantor polisi dan mencari Dusok dengan nama yang pernah Sengi berikan ketika masih kecil dulu, yaitu Park Seung-bo. Ternyata mereka berhasil menemukan keberadaannya di mana dia saat ini tinggal di sebuah rumah perawatan. Jongbe masih tak menyangka mereka bisa menemukan Dusok dengan nama itu dan bahkan dia tak ingat dengan nama yang pernah diberikan oleh Sengi kecil. Sesampainya di sana mereka bertemu dengan pengelola rumah perawatan tersebut. Dia mengatakan kalau mereka menemukan Park Seung-bo 10 tahun yang lalu dan mengalami kecelakaan sepeda motor. Dokter mengatakan kalau Dusok menderita tumor otak sejak lama dan sempat mengalami stroke. Saat itu Dusok tak mengingat siapa dirinya dan siapa namanya. Mereka hanya menemukan sebuah buku catatan yang bertuliskan Park Seung-bo. Tulisan Sengi kecil yang akhirnya menjadi nama Dusok di sana. Perawat lalu mengajak mereka menemui Dusok. Dan ketika masuk, air mata pun tak tertahankan. Penyesalan sangat melekat di hati mereka. Karena selama 10 tahun mereka mencari tapi baru sekarang mereka menemukannya. Dengan kondisi Dusok seperti ini membuat mereka prihatin dan tak menyangka dengan kondisi Dusok yang sama sekali tidak mengenali mereka berdua. Tapi saat Sengi menyebut namanya dan memberitahu nama panggilannya dulu, Dusok kemudian merespon dan memperlihatkan pemutar musik milik Sengi yang dia bawa malam itu. Sampai akhirnya sepatu yang sudah dibeli 10 tahun lalu akhirnya bisa dipakai oleh pemiliknya. Sampai akhirnya mereka kembali bertemu dan bisa berkumpul lagi seperti dulu. Hingga pada saatnya Sengi menikah dengan kekasihnya dan Dusok, ayah Sengi mengantar putri cantiknya ke altar dan mengantarkannya menuju kehidupan yang baru. Oke, itu dia akhir dari cerita film yang cukup mengharukan. Semoga kalian suka. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen di bawah. Thank you!